Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Seperti biasa, saya Ceni bersama narasumber yang siap berbagi cerita, tentunya masih di podcast Obsasi Rabain. Ngobrol santai, berbagi informasi dan berbagi edukasi. Hari ini kita akan berbicara tentang layanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, serta sharingnya kepada pengguna layanan BPJS Kesehatan terkait adanya beberapa keluhan pasien yang harus membeli obat di luar apotik rumah sakit. Telah hadir bersama kita hari ini seorang apoteker yang berpengalaman tentunya di bidang kefarmasian. Selamat datang Ibu Merianti Permatasari. Terima kasih. S-Farm FPTM Biomed. Lengkap nih Bu, panjang di podcast Obsasi Rabain. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi juga semuanya. Sebelum kita mulai, silahkan Bu Mary untuk memperkenalkan diri tentang latar belakang dan tentunya pengalamannya di bidang farmasi. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Ceni. Tadi sudah saya buka dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merianti Permatasari S-Farm APTM Biomed. Sekarang sebagai Kepala Instalasi Farmasi di RSUD Dr. HM Rabain Muara Enim. Saya adalah pegawai negeri sipil yang sudah 14 tahun bekerja di rumah sakit ini. Ya, biasa. Seperti itulah. 14 tahun ya. Ini langsung saja nih Bu. Apa sih instalasi farmasi itu di rumah sakit dan apa peran pentingnya di rumah sakit itu? Oke. Instalasi farmasi di rumah sakit. Memang agak jarang ini ya. Jarang terlihat. Orang mungkin taunya apotik ya, Bu ya. Secara umum orang taunya apotik. Jadi instalasi farmasi itu sebenarnya merupakan unit pelaksana fungsional yang secara struktural berada di bawah bidang pelayanan penunjang yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan semua kegiatan kefarmasian demi kepentingan rumah sakit. Nah, tadi ditanya apa perannya ya? Iya. Jadi secara garis besar dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, instalasi farmasi itu mempunyai 3 peran pokok ya. Yang pertama adalah dalam hal pengelolaan persediaan kefarmasian. Pengelolaan kefarmasian, sediaan kefarmasian antara lain obat-obatan, bahan habis pakai medis, alat kesehatan habis pakai, dan bahan-bahan lain yang memang dibutuhkan untuk rumah sakit. Pengelolaannya seperti apa? Ya, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian hingga pengendalian persediaan tersebut. Itu instalasi farmasi yang melaksanakan. Standar pelayanannya? Oh, belum. Tadi belum selesai. Jadi peran kita bukan hanya di pengelolaan saja. Jadi yang kedua, jadi ada 3 Bu. Ya, jadi selain pengelolaan persediaan kefarmasian yang tadi obat-obat, ketersediaan obat-obatan, yang kedua adalah peran sebagai pemberi pelayanan farmasi klinis. Apa saja itu? Ya, mencakup pemberian informasi obat, konseling obat, hingga ke visit pasien rawat inap, pemantauan terapi penggunaan obat, dan evaluasi penggunaan obat. Ini lebih ke pasien rawat inap sih ya, kalau yang pelayanan farmasi klinis. Kemudian yang terakhir adalah peran mutu kefarmasian, yaitu kontrol terhadap yaitu tadi stok hingga ke kualitas. Jadi tapi tentu saja yang terkait dengan kefarmasian ya, obat-obatan yang seperti itu. Tapi bagaimana Bu standarnya? Standar pelayanannya Bu? Oh, standar pelayanan kefarmasian ini sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Itu yang terbaru ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu mencakup 2 hal tadi. Pengelolaan sediaan kefarmasian, dan yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Itu adalah standar yang harus dilakukan oleh farmasi di rumah sakit. Bagaimana rumah sakit itu sendiri Bu memastikan pelayanan obat yang diberikan tetap mengikuti formulariumnya yang distandarkan oleh BPJS? Nah, ini yang harus kita perjelas dulu ya. Karena di masyarakat itu terdengar istilah formularium BPJS. Iya. Nah, yang sebenarnya adalah formulir Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan suatu formularium nasional. Jadi bukan formularium BPJS, Bu. Nah, apa itu formularium nasional? Jadi formularium nasional itu adalah daftar obat terpilih
yang dibutuhkan dan seharusnya tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa Kementerian Kesehatan membuat formulir nasional? Ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelayanan program jaminan kesehatan nasional. Nah, harapannya sih formulir nasional ini dapat menjadi instrumen kendali, baik kendali mutu maupun kendali biaya dalam melaksanakan pelayanan jaminan kesehatan nasional tadi. Kaitannya dengan BPJS, kenapa akhirnya jadi yang terdengar adalah formulir BPJS? Nah, di sini BPJS kan merupakan salah satu badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Nah, otomatis karena dia sebagai pelaku penyelenggara, dia harus mengacu apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan formulir nasional, otomatis BPJS harus mengacu kepada itu tadi. Jadi memang yang terdengar jadi formulirnya BPJS, padahal yang sebenarnya adalah punya Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Apa saja Bu tantangannya biasanya yang sering dihadapi kalau menyikapi pelayanan obat ini Bu? Formularium tadi. Tantangannya terkait apa ini? Pelayanan, stok. Ya kalau tantangan banyak sekali ya. Khususnya untuk pasien BPJS ya yang kita bicarakan. Terkait dengan formularium. Jadi obat ini kan banyak ya. Berbagai macam obat. Dan penyakit pun juga banyak. Pasien BPJS yang datang tentu saja ya dia datang dengan harapan untuk mengobati penyakitnya. Salah satu tantangan yang paling sekarang lagi happening sekali itu masalah ketersediaan ya Bu ya. Masalah ketersediaan. Ini langsung mau dibahas atau ketersediaan ini faktornya banyak ya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadi langsung saja ya kekosongan obat. Salah satunya yang pertama, penyakit ini berubah-berubah. Kalau kita di kalangan kita itu kita menyebutnya tren penyakit. Ya, sebenarnya memang tidak bisa dibilang tren ya kalau penyakitnya, tapi seperti itulah. Mungkin di saat sekarang di bulan ini banyak sekali pasien dengan diagnosa demam berdarah misalnya. Otomatis penggunaan obat-obat demam berdarah akan meningkat pada bulan ini. Belum tentu Bu di bulan depan akan ada lagi, ya kan? Otomatis yang sekarang, jadi yang kita prioritaskan adalah belanja obat-obat untuk kebutuhan demam berdarah tadi, karena sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Bulan depan mungkin saja adalah wabah diare Bu, ya kan? Berubah lagi. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa memprediksi bahwa bulan ini akan ada wabah apa, bulan depan akan ada wabah apa, itu siapa gitu kan. Tidak ada yang bisa memprediksi itu ya Bu. Jadi kami instalasi farmasi tentu saja dalam penyiapan obat-obatan, memaksimalkan dan mengoptimalkan ketersediaan itu, yaitu tadi tetap menyediakan buffer persediaan, tetapi karena kami tidak bisa menerka-nerka bahwa bulan depan akan apa yang banyak penyakitnya. Jadi kami hanya bisa menyiapkan buffer 10-15% saja dari penggunaan bulan sebelumnya. Ini secara dalam keadaan normal ya, seperti itu. Dan ketika pada saat kami sudah menyiapkan persediaan buffer tadi 10-15%, pada kenyataannya terjadi lonjakan penggunaan obat tersebut, ya kita akan pikirkan rencana berikutnya, plan B gitu kan, dalam menyikapinya. Jadi kalau dalam kondisi normal tentu saja kami buffer itu ada. Kalaupun sampai terjadi kekosongan, itu pasti ada yang melatar belakangnya. Seperti itu Bu. Kira-kira nih, apakah ada perbedaannya nih Bu antara pelayanan pasien yang menggunakan BPJS atau menggunakan umum biasanya? Perbedaan dalam pelayanan obat ya? Iya. Tentu saja ada bedanya. Namanya saja sudah beda. Yaitu tadi karena dia pasien BPJS, seperti tadi yang telah dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa obat-obat yang diberikan kepada pasien BPJS itu harus mengacu kepada formularium nasional. Sedangkan untuk pasien umum, dia tidak ada yang mengikat.
tidak ada yang mengikat, hanya bahwa dia tetap harus mengacu ke yang namanya formularium rumah sakit. Jadi rumah sakit kita ini juga punya formularium agar, karena item obat ini banyak sekali Bu, ada ribuan. Dengan satu zat aktif saja itu brand patennya itu bisa 5 sampai 10. Iya, ya seperti itu kan. Itu kita batasi lagi dengan adanya formularium rumah sakit. Jadi yang kalau tadi ditanya apakah ada bedanya, tentu saja berbeda. Pasien BPJS dia mengacu ke formularium nasional, sedangkan pasien umum tidak ada batasan. Selagi rumah sakit menyediakan obat tersebut, maka bisa diberikan kepada pasien umum. Apakah BPJS itu menanggung semua obat-obat yang misalnya di rumah sakit nih, dokter A, DPJP-nya ini. Nah, apakah BPJS menanggung semua obat? Menanggung atau tidak itu pertanyaannya ya. Balik lagi, acuan kita untuk pasien BPJS adalah formularium nasional. Dan saya yakin formularium nasional itu sudah disusun oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan kajian-kajian tentu saja. Dan pasti melibatkan profesi-profesi yang berkompeten pastikan. Jadi mereka, saya yakin sekali tidak akan sembarangan dalam memilih dan menentukan obat apa yang harus masuk di formularium nasional. Ya kan Bu? Nah, kalau ditanya apakah BPJS menanggung semua obat, tentu jawaban saya tidak. Kenapa kok bisa tidak gitu kan? Contohnya begini saja. Obat A misalnya. Bukan. Misalnya penyakit A. Penyakit A ini bisa diobati atau bisa diterapi dengan banyak obat. Bisa obat A, B, C, bahkan mungkin sampai Z. Nah, sekarang apakah obat A sampai Z ini akan dimasukkan semua ke formularium? Itu baru satu penyakit. Tentu saja tidak kan? Pasti yang masuk bisa hanya obat A, B, C saja. Nah, bagaimana obat D dan Z sampai Z tadi? Tidak masuk Bu, otomatis kalau dia tidak masuk dalam formularium nasional bisa dikatakan tidak ditanggung oleh BPJS. Tetapi kan jangan khawatir, kalau memang diagnosa penyakitnya A, kan ada tadi yang A sampai C tadi bisa gitu. Tidak harus yang D sampai Z tadi. Tidak jawabannya. Tidak ditanggung semuanya oleh BPJS. Itu untuk obat-obat yang memang penyakit tertentu. Dan ada lagi yang tidak masuk BPJS, itu saja suplemen, vitamin, itu harus diingat. Itu tentu saja tidak. Rumah sakit kita emang pernah Bu, sampai terjadi kekosongan stok Bu? Pernah dong. Oh pernah. Pernah ya, pasti pernah. Karena yang tadi saya bilang, banyak faktor kenapa bisa terjadi kekosongan. Ya tadi kan yang wabah yang tidak terprediksi. Kemudian itu dari segi pelayanan. Yang kedua adalah obat ini kan dibuat oleh pabrik Bu. Dan diedarkan oleh distributor. Terkadang bahan baku kosong Bu. Karena Indonesia ini terus terang saja belum mampu memproduksi bahan baku, semua bahan baku obat. Kita masih mengimpor, masih beli dari negara luar. Apalagi kalau lagi wabah, seperti COVID kemarin, di mana semua menjadi langka. Karena kita biasanya beli bahan baku dari negara A, tiba-tiba ada wabah yang tidak hanya nasional, tapi global, seluruh dunia. Nah itu bisa dibayangkan ya bagaimana. Jadi salah satu selain tadi karena wabah yang tidak bisa diperkirakan, yang kedua adalah memang keterbatasan stok dari distributor. Itu yang memang kita tidak bisa apa-apa kalau sudah seperti Artinya itu. dari 10 sampai 15% kita yang disiapkan tadi itu bisa komunikasi. Jadi sebenarnya semua bisa diantisipasi asal komunikasi kita baik, berjalan dengan lancar. Misal seperti yang sudah akhirnya kami melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Kami sekarang setiap pagi gitu memberi daftar obat yang kosong, yang belum tersedia gitu atau mungkin masih dalam pengiriman. Itu kami informasikan setiap pagi ke dokter-dokter khususnya yang di rawat jalan ya. Kami kasih, jadi dokter sudah bisa mengantisipasi dulu sebenarnya. Oh, ini tidak ada, berarti
ya tadi kan terapi itu kan tidak hanya di obat A saja, bisa dengan obat Ada B. banyak Jadi solusi ya. akhirnya DPJP sebelum menulis resep dia bisa mengganti terapinya terlebih dahulu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, apabila ternyata DPJP sudah terlanjur menulis obatnya, padahal obatnya tidak ada. Jadi resep sudah masuk ke instalasi farmasi dan kita sudah lihat, waduh obat ini tidak ada. Tidak ada. Balik lagi, komunikasi lagi. Itu yang namanya konfirmasi. Jadi petugas farmasi akan konfirmasi ke DPJP-nya lagi, menginformasikan bahwa obatnya tidak ada. Ini pasien belum tahu nih ceritanya. Jadi ini masih intern kita. Kita akan konfirmasi ke dokter, memberitahukan dokter obatnya kosong, maka bisa diganti dengan obat golongan lain dengan kelas terapi yang sama atau bagaimana. Karena tadi tidak ada masalah yang tidak ada solusi selama komunikasinya baik. Sejauh ini begitu Bu yang kami lakukan gitu. Terus bagaimana sih peran apotekernya sendiri Bu dalam memastikan obat itu tersedia atau mengelola situasi pada saat kekosongan obat itu? Balik lagi ketiga peran pokok instalasi farmasi tadi ya. Yang pertama adalah pengelolaan sediaan kefarmasian. Itu yang paling penting. Dalam hal ini adalah perencanaan Bu. Jadi peran apoteker di sana adalah bagaimana memastikan perencanaan obat-obatan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Itu dulu Bu. Jadi perencanaannya memang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Itu. Jadi sarannya langsung untuk pasien peserta BPJS-nya jika mengalami masalah kekosongan obat, ketersediaan obat, bagaimana Bu? Sebelum pasien kita informasikan bahwa obat dia sudah benar-benar tidak ada, itu pastikan sudah ada proses-proses yang kita lakukan. Seperti tadi konfirmasi ke dokter, dokter apakah obat ini masih bisa diganti dengan obat lain ataukah tidak. Hal tersebut memang akan kami kembalikan lagi ke DPJP biasanya. Pasien akan, setelah kami informasikan ke dokter, biasanya dokter akan, oh ya sudah, kembalikan lagi pasien ke poli misalnya. Jadi pasien nanti akan kembali ke poli. Biasanya akan keluar mungkin resep baru atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas ini akan kami informasikan ke pasien untuk kembali ke dokter pemberi terapi. Seperti itu Bu. Oke, nah jika nih di suatu tempat poli deh misalnya, tiba-tiba nih DPJP itu atau dokter itu bilang obatnya tidak ada, ini belum habis. Terus bersediakah membeli bisa obat di luar? Nah, kira-kira itu bagaimana Bu? Pasien itu menyikapinya atau kembali lagi peran farmasi lagi? Kalau yang seperti itu sih, kalau dari farmasinya ya, kalaupun memang sampai obat tersebut memang harus digunakan oleh pasien dan misalnya DPJP-nya minta tolong diusahakan bagaimana. Memang kondisi di rumah sakit kita sedang kosong, tapi apakah bisa diupayakan agar obat ini, agar pasien tidak sampai putus obat, gitu kan? Jadi mungkin kami akan menghubungi jejaring yang ada di sekitar kita. Syukur-syukur masih ada ya Bu, dan semoga masih ada. Dan kalaupun ada, itu biasanya kita akan drop dari jejaring kita, dari rumah sakit di sekitar kita, ataupun apotek-apotek di sekitar kita. Kita punya mekanisme untuk itu kok. Kita ada prosedur sendiri untuk bagaimana menyediakan obat itu agar ada di rumah sakit kita. Memang jumlahnya jadi tidak banyak. Mungkin ya mohon maaf mungkin hanya untuk pasien ini saja karena memang sangat urgent barangkali kan. Kita usahakan seperti itu dulu Bu. Jadi karena memang untuk masalah beli-beli obat ini, kalau selama dia masih menggunakan bendera BPJS itu tidak boleh dilakukan Bu. Obat pasien BPJS itu memang menjadi tanggung jawabnya kita. Karena mereka kan untuk rawat jalan tadi kan di poli. Karena mereka itu sudah ada ini ya Bu ya, yang tadi ya, ini CBGs tadi kan. Jadi apapun yang ditulis oleh dokter selama masih terkait dengan terapinya itu wajib rumah sakit siapkan. Jadi kami akan memaksimalkan dulu Bu segala daya upaya agar obat itu tersedia gitu. Jangan sampai pasien membeli. Jika nih, kadang-kadang kan kita di poli, pada saat dokter menyampaikan, memberikan saran ke keluarga pasien, terus keluarga pasien menerima, tiba-tiba nih sampai di pengaduannya di pusat BPJS.
Terus dirunut ternyata katanya tidak ada obat, kembali lagi tidak ada stok. Iya. Itu responnya bagaimana Ibu? Jadi kalau sampai gitu kan ada peserta BPJS yang merupakan pasien kita melakukan pengaduan ke BPJS, itu biasanya karena miskomunikasi, Bu. Miskomunikasi. Jadi kita tidak tahu, mungkin ya karena ada satu hal yang kami kurang tahu. Terkadang pasien datang membawa resep, Ya. oh resep umum nih gitu Iya. kan, karena kita punya pembeda sendiri ya untuk pasien BPJS dan pasien umum. Resep umum, kalau sudah pasien umum dari bentuk resepnya kita sudah tahu itu pasien Beda. umum, pasti akan langsung kita layani Iya. prosedur pasien umum, langsung kita hargai obatnya, langsung kita, Bapak harga obatnya sekian gitu kan, silakan Iya. dibayar dulu. Nah, hal yang seperti itu miss tadi, memang mungkin miss dari petugas farmasi. Iya. Walaupun dia pasien umum, mungkin seharusnya tetap harus kami tanyakan. Iya. Maaf Bapak, apakah Bapak benar pasien umum? Seperti Iya, itu kan, mungkin bisa kan. jadi. Iya, mungkin Resepnya 2 terpisah, satu pasiennya kan pengguna memang nggak BPJS, tahu ya. kan, dia taunya Betul. bawa resep aja gitu Iya. kan, mau itu BPJS atau enggak, memang mereka nggak tahu, memang Iya. mungkin jadi kelalaian kami instalasi farmasi yang kurang komunikatif untuk menanyakan kembali barangkali ya. Iya. Sepertinya itu Bu, yang jadi Iya. akar masalah itu seringkali miskomunikasi karena kami, oh resepnya resep umum, pasti pasien umum, sudah pasti aja gitu kan, Iya. mindsetnya udah pasti umum. Padahal memang tidak ada salahnya apabila kita tanyakan kembali ya Bu ya Iya. gitu. Ya ini mungkin menjadi masukan kami instalasi Iya. farmasi untuk Iya. memperbaiki pelayanan kami. Gitu. Walaupun akibat karena kurang komunikatifnya kami, jadi efeknya kadangan Iya. ya seperti itulah ya, adanya pengaduan. Artinya pada saat pasien menerima resep dari dokter, Mm-mm. mungkin di situ sudah dijelaskan obat yang BPJS tidak ada. Terus mungkin dengan bagaimana caranya pasien tersebut dapat resep yang secara umum tadi, sampailah di layanan kefarmasian tadi. Ya memang Nah, seharusnya memang harus ditegur ulang ya, Bu, ya, ditanya terkadang ulang. ada juga pasien-pasien yang tadi ya seperti saya sebutkan bahwa vitamin kan tidak Iya. masuk ya Bu Iya. ya, tidak ditanggung oleh BPJS karena dia Tapi masuk. tetap mau minta misalnya. Tapi terkadang resepnya bilang. iya, terkadang ada pasien-pasien yang merasa perlu untuk Iya. diberikan Menggunakan. vitamin ketika sudah dituliskan oleh DPJP-nya, ya itu tadi ya, bayar dan terjadilah pengaduan. Mungkin juga selain kami kurang mengingatkan lagi kepada DPJP-nya untuk apapun kondisinya sebenarnya kalau dia sudah pakai bendera BPJS, jangan ditulis obat-obat yang tidak ditanggung oleh BPJS. Harusnya itu ya, mungkin kami harus lebih mensosialisasikan lagi ya DPJP. Tapi memang karena tidak dilayani tentu tidak ada proses klaim ya, Bia, pengembalian ya, reimburse tidak ada. Nah, itu. Kita tidak ada mekanisme tidak ada, reimburse di rumah sakit ini. Oh. Jadi memang kita yang harus benar-benar saling mengingatkan lagi antara petugas farmasi, DPJP dan juga mungkin ke pasien bahwa untuk pasien-pasien BPJS memang harus kita hindari untuk menulis obat-obat yang tidak ditanggung oleh BPJS, yang di luar formularium nasional tadi. Misalnya ada yang bercerita, ada yang menyampaikan komplainnya di rumah sakit bilang begini, ada Bu di luar, di luar obatnya ada. Bahwa, oh bisa obat ini diambil, nanti diganti, gitu. Nanti kwitansi dikasih ke pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit akan merembesnya untuk ke BPJS. Kalau di rumah sakit Dr. Haimar Bain Muara ini kita belum mengatur untuk mekanisme reimburse seperti itu, Bu. Itu sampai saat ini. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Mary untuk sharingnya. Sebelum kita akhiri, apa sih yang ingin disampaikan pada pendengar Obsasi Rabain terkait pentingnya memahami layanan kefarmasian di rumah sakit? Pesan atau saran apa sih Bu yang akan sampaikan untuk pendengar Obsasi Rabain terkait stok nih Bu? Terkait ketersediaan obat ya. Obat BPJS. Yang perlu diketahui gitu kan untuk semuanya yang sedang menyaksikan Obsasi ini, bahwa instalasi farmasi itu sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Karena kami memang tahu tugas dan fungsi kami adalah menjamin ketersediaan, menjamin ketersediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan dan BHP
untuk kebutuhan rumah sakit ini. Namun kami hanya manusia biasa yang hanya bisa merencanakan dan berusaha semaksimal mungkin. Apapun hasilnya kan itu kita tidak tahu ya. Kalaupun sampai terjadi kekosongan obat di rumah sakit ini, berarti itu memang sudah maksimal sekali Bu yang kami lakukan gitu. Ya itu tadi kalau misalnya distributornya kosong kita mau apa. Jadi tapi balik lagi tadi ya, Pasti penyakit memang harus diobati. Intinya komunikasi. Komunikasi baik sesama tenaga medis maupun ke pasiennya. Bagaimana kita menyampaikan dengan baik, saya yakin kita sama-sama mengerti dan bisa menerima seperti itu. Seperti itu Bu. Baik, karena layanan farmasi adalah bagian penting dari perawatan kesehatan, penting untuk selalu komunikasi ya Bu ya, dengan petugas kesehatan dan apoteker jika ada masalah terkait obat yang dibutuhkan. Kami di rumah sakit memang benar selalu upaya memberikan yang terbaik ya, selalu mencari solusi agar pasien mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan kita hari ini tentang layanan kefarmasian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu Mary untuk waktu dan pengetahuannya yang tentunya berharga. Terima kasih tim Humas, terima kasih tim PKRS, terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi yang selalu memfasilitasi kegiatan ini. Jika ada masalah terkait ketersediaan obat, jangan ragu untuk bertanya dan berkonsultasi dengan apoteker kami. Buat semua pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Obsasi Rabain untuk mendapatkan informasi dan edukasi menarik lainnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur saya yang panjang, boleh dong kita podcast lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.